belajar di mana saja, kapan saja. Halo lovers, perkenalkan nama saya Helen Ligras Gautama. Nah, di sini kakak bertugas sebagai edukator fisika. Tentu kita akan belajar tentang fisika. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang teori atom. Nah, atom ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang Yunani yang bernama Demokritus. Kata Demokritus, atom itu dari dua kata, a dan tomos. A artinya tidak dan tomos artinya terbagi. Jadi, atom itu merupakan suatu partikel yang sudah tidak dapat dibagi lagi. Nah, berikutnya kita berkenalan dengan teori dari Dalton. Nah, John Dalton itu sekitar tahun 18 pada awal abad 18. Nah, kata Dalton, ternyata atom itu udah mulai berbentuk, bentuknya seperti bola pecah. Nah, kata Dalton, suatu atom itu tidak dapat berubah dari satu unsur menjadi unsur jenis lain, dan atom itu tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan dalam reaksi kimia. Nah, selanjutnya kita beranjak ke tahun 1897 dengan penemuan elektron oleh J.J. Thomson. Nah, beliau mendapatkan hasil eksperimen berupa atom itu ternyata bukan hanya bola pecah saja, tapi suatu bola di mana bola itu bermuatan positif dan di sekelilingnya penuh dengan elektron, atau terkenal dengan model roti kismis, atau kalau kalian bingung bayanginnya bisa ngebayangin semangka. Jadi elektronnya tersebar merata. Nah, hasil eksperimennya itu dari percobaan sinar katoda, di mana Thomson ini meletakkan sisi plat positif dan plat negatif. Nah, ternyata ketika sinar katoda ditembakkan, sinar katoda ini menjauhi plat negatif dan mendekati plat positif. Artinya sinar ini bersifat negatif yang kita kenal dengan nama elektron. Nah, beranjak ke tahun berikutnya, 1911, oleh Ernest Rutherford, beliau berhasil membuktikan eksperimennya melalui penembakan lempeng tipis emas dari sinar alfa, atau kita kenal dengan inti helium ya. Nah, dari lempeng tipis emas ini ternyata terlihat sinar alfa yang ditembakkan banyak yang tembus dari lempeng emas tipis tersebut. Nah, kenapa hasilnya banyak yang tembus? Karena banyak ruangan kosong di atom. Ada juga yang dipantulkan. Kalau dipantulkan berarti ada gaya tolak. Berarti tadi sinar alfa yang positif itu menembak lempeng yang sifatnya juga ada yang positif. Nah, ada juga yang dibelokkan. Kalau yang dibelokkan berarti dia itu menembak suatu inti yang bermuatan negatif. Nah, dari sini Rutherford menyimpulkan bahwa atom itu ternyata terdiri dari suatu bola yang di dalamnya itu ada inti, terdiri dari proton dan neutron, dan dikelilingi oleh elektron dan banyak ruang kosong di antaranya. Nah, Rutherford tadi ternyata memiliki kelemahan. Rutherford tidak dapat menjelaskan bagaimana elektron tidak dapat jatuh ke inti, karena menurut teori gelombang elektromagnetik, setiap partikel yang bergerak mengelilingi atau yang bergerak itu pasti akan melepaskan energi. Artinya dia akan kehabisan energi dan akan jatuh ke inti sebagaimana tadi elektron ya. Nah, ternyata elektron itu tidak jatuh ke inti. Artinya ada kelemahan yang Rutherford tidak dapat jelaskan. Nah, kelemahan ini dilengkapi oleh Niels Bohr pada tahun 1913. Beliau mengatakan bahwa elektron itu tetap berada pada lintasannya. Artinya elektron ini tidak akan jatuh dan tidak dapat berpindah kecuali elektron ini menerima atau melepaskan energi. Ketika elektron menerima energi, dia mengalami proses eksitasi, artinya dia bisa berpindah dari kulit dalam ke kulit luar. Nah, ketika dia melepaskan energi, berarti dia mengalami proses transisi, artinya elektron dapat berpindah dari kulit luar ke kulit dalam. Nah, bagaimana? Sudah mengerti kan tentang materi teori atom? Nah, kita ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa follow, like, dan subscribe media sosial EduLab Indonesia. Bye!